Jadi yang pertama tadi ibu punya utang ratusan juta lunas. Ratusan jutanya itu berapa ratus? Cuma 300, Pak. Cuma 300. Itu utang ke bank atau ke perorangan? Ke perorangan. Ke perorangan. Itu bisa lunas gimana ceritanya? Ya dari hasil usaha gitu, Pak. Kemudian kan saya suka nyentongin uang, suka bangun malam, suka baca Quran. Nah, jadi yang 300 juta ini dalam berapa lama tuh beres? Ya sekitar 6 bulan ini, Pak, udah beres. Saya sekarang tuh udah nggak punya utang, alhamdulillah. Beres, tuntas, lunas. Lunas, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Mendekat merapat Bu, tenang, saya jinak. Ibu perkenalkan diri, nama siapa, asal dari mana? Nama saya Suadia, asal saya dari Banten, Serang. Ibu siapa? Ibu Suadia. Suadia. Oke, bukan suka hadiah. Bukan. Bukan. Oke, jadi Ibu Suadia dari Serang, Banten. Iya. Serang apa Serang? Serang. Oh, Serang ya. Oke, singkat cerita, Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Ibu ini kayaknya familiar mukanya, kayak udah beberapa kali datang ke sini, udah pernah ketemu nih ya? Saya pernah juga dulu ditanya sama Pak Regi gitu. Tanya apa? Ya ditanya-tanya begini. Testimoni. Waktu pertama saya baru datang, yang ini udah mungkin ke 100 mungkin saya datang ke sini. Ke 100? Emang Ibu pertama kali kapan ke sini? 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Sering saya, karena di sini saya kadang-kadang suka banyak yang bekam, akhirnya nyewa tempat, kata Mbak Tanti disuruh nyewa tempat di situ gitu tuh. Di mana? Di daerah sini, Pak. Udah Bu, kalau mau semalam aja nggak apa-apa 200 katanya, kata Mbak Tanti. Kalau ada yang bekam, ada yang refleksi, saya nyewa di situ gitu. Gitu. Karena sehari-hari saya pekerjaannya bekam begitu, Pak. Bekam. Oke. Suka ngobat-ngobatin orang gitu. Iya. Jadi Ibu bekam ya, bukan dibekap ya. Oke. Jadi Ibu dari 6 bulan yang lalu tahu RDAY dari mana awalnya? Saya buka-buka YouTube, kok ilmu RDAY kok jorok ya, colek-colek bener kan, Pak Hajinya juga nyuruhnya tahajud, baca Quran, itu kan memang perintah Allah, saya bilang gitu. Mama juga sebelumnya memang ngaji tapi nggak sampai 12 juz, sekarang alhamdulillah bisa mengamalkan ilmu RDAY semenjak Pak Haji yang nyuruh, kata gitu. Tahajudnya juga sudah bisa banyak gitu, Pak ya. Terus sholat taubatnya juga paling dulu mah 2 rakaat, ini mah 18 rakaat gitu. Kadang-kadang saya juga sholatnya ketiduran, Pak gitu. Karena jadi yang pertama tadi Ibu punya utang ratusan juta lunas. Ratusan jutanya itu berapa ratus? Cuma 300, Pak. Cuma 300. Itu utang ke bank atau ke perorangan? Ke perorangan. Ke perorangan. Itu bisa lunas gimana ceritanya? Ya dari hasil usaha gitu, Pak. Kemudian kan saya suka nyentongin uang, suka bangun malam, suka baca Quran, suka masuk uang tiba-tiba ke rekening saya gitu. Itu tahu nggak siapa pengirimnya? Tahu, Pak. Kata Pak Haji kan gini, udah jangan dikembaliin. Tapi saya emang nggak enak ya, Pak ya, karena saya tahu pengirimnya. Kadang saya kembaliin gitu, walaupun sudah pakai duluan. Pak, uang kamu masuk nih ke saya, tapi udah saya pakai, udahlah saya cicil aja gitu. Gitu. Namanya pinjaman lunak nyasar. Iya, itu tiba-tiba masuk ke anak saya juga suka masuk gitu. Ibu hobi nyentongin uang bibit. Iya. Gimana cara nyentonginnya, coba Bu? Berkat rahmat Allah dan doanya anak yatim, uang masuk ke rekening saya, namanya Suadia 651051 0389, ke dana saya 083813053777, ke rekening anak saya Omah, ke rekening anak saya Nia, ke rekening anak saya Lutfi. Masuk ya sayang, masuk, yang hijau, yang biru, yang merah, masuk ya sayang, saya sangat mengharapkan kehadiranmu. Masuk ya sayang, masuk, yang ganteng, yang manis, semuanya, dari dolar, dari rupiah, dari yen, dari semua yang ada mata uang di dunia ini. Masuk ya sayang, masuk, saya sangat merindukanmu, uang yang banyak, amin ya robbal alamin gitu. Oh iya, jadi Ibu nyentongin, ucapnya masuk ke rekening, masuk ya. Itu Ibu sehari berapa kali nyentongin?
Saya biasanya kalau nyentongin uang tuh habis sholat. Kalau habis sholat 5 kali ya 5 kali. Kalau habis sholat duha ya 6 kali gitu Pak. Kalau tambah sholat taubat 7 kali gitu Pak. Jadi yang terjadi adalah suka ada itu uang nyasar ya. Iya. Dan ibu pakai dulu ya. Iya, karena saya kan takut dosa ya Pak ya kalau dikasih tahu orangnya gitu. Kadang-kadang akhirnya saya cicil lagi uangnya itu gitu. Nah, jadi yang 300 juta ini dalam berapa lama tuh beres? Ya sekitar 6 bulan ini Pak udah beres. Saya sekarang tuh udah nggak punya utang, alhamdulillah. Beres, tuntas, lunas. Lunas, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Yang berikutnya ya saya dulu anak saya tuh kalau dibilangin tuh suka itu nakal gitu Pak. Alhamdulillah sekarang anak saya pada denger, ada anak-anak soleh dan soleha. Ibu apain gitu. tuh anak-anak? Oh, saya kalau itu saya colekin gitu tuh Pak, dicolek-colek. Apanya dicolek Bu? Kata Pak Haji kalau pengen nurut katanya ya mandi pandan jam 12 malam terus kita suruh cebok gitu air cebokannya itu buat makan anak-anak gitu ya. Terus barang kita colek-colekin ke anak kita. Alhamdulillah pada nurut gitu Pak. Nurut katut gitu. Ya. Ada lagi Bu? Yang kedua ya, yang keempat ya kalau saya ngobatin orang saya centong-centongin gitu Pak, sembuh gitu. Ibu bekam apa nyentongin? Hah? Bekam apa nyentongin? Ya bekam sambil nyentongin orang juga Pak gitu yang punya penyakit. Ucapnya sembuh. Coba tes kali-kali Bu. Kambuh gitu. Ya jangan di bapak-bapak kasihan. Jangan bercanda penonton, bercanda ya. Berikutnya Bu, berikutnya. Yang berikutnya ya saya kemarin tuh saya tuh sebenarnya sangat takut sekali karena saya itu berhadapan dengan orang kaya ya Pak ya, orang Cina namanya Dr. Rudi ya. Saya berharap sama Allah dan ridhonya anak yatim pimpinan Haji Dusa saya bisa melawan orang Cina itu. Ini anak saya keluarin dari situ. Alhamdulillah kemarin saya Emang anaknya kerja apa di situ? Ya di apotik sama rumah makan juga gitu. Udah berapa lama pengen keluar nggak bisa? Ya ada setengah tahun gitu, 1 tahun. Ditahan. Iya, ditahan gitu. Naik gaji nggak? Enggak. Wah, bahkan gajinya nggak sesuai. Jadi seolah-olah anak saya itu terikat di situ gitu tuh Pak gitu. 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 Berikutnya Bu. Tadi kan ada 178 yang terkabul kan? Apalagi? Yang selanjutnya saya itu kalau bepergian gitu ya Pak ya. Kadang-kadang saya kan suka kadang-kadang naik kereta api gitu ya. Naik kereta api ke sini. Terus saya berdoa berkat rahmat Allah dan doa anak yatim pimpinan Pak Haji Dwi Susanto pergian saya itu lancar berkah gitu ya. Jadi setiap saya pergi itu ada aja uang masuk. Saya ingin bertanya, Ya, Ibu praktekin dari bulan 6 yang awalnya nyimak YouTube agak terkejut-kejut, terus akhirnya Ibu memahami, mempraktekkan rangkaian mulai dari bangun jam 00. Ngapain lagi habis itu? Bangun jam 00 kata suruh Pak Haji suruh bangun 00 terus senyum berdoa. Berapa kali senyum? 41 kali. Mandi pandan. Sekali senyum berapa detik? 1 detik. Hah? 1 detik. Waduh, ini nih modifikasi baru nih. Ya kan? Berarti Ibu 41 detik beres? Beres. Waduh. Jangan ditiru. Gurunya nyuruh senyum 41 kali. Sekali senyum berapa detik? 1. Apa Ibu? 1. Hah? 20 apa? Aduh, ini nyimaknya nih. Nah, akibat nyimaknya di akun bukan akun official, jadinya 1 detik doang. Iya. Orang sayanya kebelet pipis kalau kelamaan mah Pak, suka pipinya pengen buru-buru pipis nanti saya ngompol di tempat tidur. Iya, kan nggak ada larangan untuk pipis dulu, Bu. Oh, gitu. Iya dong. Ya kan daripada Ibu ngompol di kasur. Iya. Ya kan? Nah, terus abis senyum-senyum ngapain lagi, Bu? Doa. Gimana doanya? Alhamdulillah ya Allah berkat rahmat Allah dan doa anak yatim diberikan umur panjang, diberikan rezeki panjang, anak soleh dan soleha, dan diberikan umur yang berkah, harta yang berlimpah. Amin. Terus abis itu?
Habis itu sholat tahajud, habis sholat tahajud baca Quran Pak gitu. Nah, Ibu sudah berhasil berapa juz mulai dari rangkaian jam 00 sampai matahari terbit, sanggup berapa juz sampai sekarang nih? Alhamdulillah untuk puasa ini ya Pak ya, sebelumnya saya boro-boro nggak mau satu juz itu juga harus menghabiskan waktu 2 hari 3 hari gitu. Sekarang mah semenjak puasa ini sudah alhamdulillah sudah 30 juz alhamdulillah. Udah pernah hatam berarti? Sebelum puasa kalau sebelum puasa paling 5 juz, 7 juz gitu. Semenjak puasa ini kan kalau malam ya jarang tidur, tapi kalau siangnya itu ngantuk banget Pak. Tadi aja baru bisa tidur pas sholat tarawih itu baru bisa tidur. Oke. Jadi sebelum bulan puasa, setiap malam Ibu berapa juz baca Quran sampai matahari terbit? Oh, kalau malam sebelum puasa itu paling 1 juz, 2 juz gitu Pak ya. Semenjak mengenal ilmu RDAY ya bisa sampai 5 juz gitu. Sampai matahari terbit? Iya. Nah, kalau bulan suci Ramadan sekarang berapa juz? Ya sekarang alhamdulillah udah hatam Pak. Enggak, tiap malam Ibu baca Quran mulai dari Al-Fatihah, sanggup berapa juz sampai matahari terbit? Ya alhamdulillah 12 yang diperintahkan Pak Haji gitu. Ibu berhasil baca Quran 12 juz sampai matahari terbit? Iya. Wow. Iya. Boleh kita tes nih, ada Quran nggak nih? Boleh? Hah? Boleh. Ibu speed baca Qurannya seperti apa itu Bu, bisa sampai 12 juz? Saya pertama-tama saya itu Pak duduk sampai capek, mata saya kadang-kadang sampai kena saraf kejepit gitu ya Pak ya. Sekarang kalau saya udah nggak kuat, saya baca Qurannya sambil tidur gitu Pak. Sambil tidur? Ya sambil miring-miring gitu karena rebahan, rebahan karena terlalu sakit gitu Pak. Kadang-kadang kalau udah nggak kuat sambil rebahan gitu, tidur-tiduran gimana itu Pak? Coba Al-Fatihah aja ya. Itu secepat apa Ibu membacanya tuh? Kan bisa sampai 12 juz kan, sampai matahari terbit kan? Gitu. Itu secepat apa bacanya Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Coba lanjut. Ya. Jadi intinya Ibu setiap malam bisa baca Quran 12 juz sampai matahari terbit. Iya. Luar biasa sekali ini pemirsa ya. Karena tadinya boro-boro. Sebelum kenal RDAY, Ibu ada nggak baca Quran tiap malam? Jarang Pak, paling habis maghrib aja, paling waqiah, tabarok sama yasin, sebelumnya mah belum. Oh iya surat-surat panjang ya. Iya. Luar biasa ini ya. Iya. Jadi memang ilmu RDAY ini awalnya memang merasa terpaksa karena harus dipaksain. Iya. Lama-lama jadi terbiasa ya. Alhamdulillah semakin kesini ya nggak bisa dibohongin lah. Allahnya takjub, apapun hajatnya pasti terkabul. Amin. Salah satunya utang Ibu ini lunas. Amin. Dalam waktu 6 bulan 300 juta. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.